Episode berikutnya dari No Gain No Love melanjutkan kisah dari makan malam sambil mabuk di episode sebelumnya. Gyu Hyun, Ha Jun, dan Yilin menggendong Hae-yong, Ji Uke, dan Woo Jae ke kamar hotel masing-masing. Pada suatu saat di malam hari, Woo Jae dalam keadaan mabuk masuk ke kamar pasangan itu dan begitulah mereka bertiga terbangun di ranjang yang sama. Yilin mengunjungi mereka di pagi hari dan memarahi Woo Jae karena mengganggu dua orang lainnya. Ia kemudian menyampaikan berita yang mengejutkan, karena Hae-yong dan Ji Uke telah melakukan hubungan masyarakat yang baik untuk perusahaan, ia menemukan cara untuk menjaga mereka tetap bersama. Woo Jae sekarang akan memimpin tim kedua di departemen Hae-yong, dengan Ji Uke bekerja di bawahnya sehingga tidak ada konflik kepentingan. Kemudian, Hae-yong mengatakan bahwa dia menyesal menikah karena kekacauan yang mereka alami. Ji Uke tampak patah hati tetapi berjanji akan menceraikannya kapanpun dia menginginkannya. Sayangnya bagi mereka, Woo Jae mendengar seluruh pembicaraan itu. Ji Uke pulang dan mendapati pria misterius menunggunya, yang juga dikenal sebagai manajer Yang. Ji Uke berkata bahwa ia telah menerima pekerjaan itu tetapi tidak menginginkan apapun lagi. Ia berencana untuk pindah dari apartemen. Di tempat lain, Hae-yong pergi ke studio Tae Hyeong untuk bertemu Hui Seong, tetapi akhirnya melihat Tae Hyeong memeluk wanita lain. Ia siap menyerangnya ketika Hui Seong datang dan menghentikannya. Di rumah, Jaeon mendapat telepon dari direktur panti asuhan yang mengatakan bahwa Gyu Hyun telah mengirim banyak pengering ke panti asuhan. Hae-yong dan Hui Seong kemudian tiba di rumah di tengah pertengkaran. Hui Seong mengungkapkan bahwa dia menjalin hubungan poliamori dengan Tae Hyeong. Hae-yong tidak mengerti bagaimana mereka bisa mencintai lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan. Jaeon memaksa mereka untuk berpegangan tangan dan membicarakannya. Hae-yong berkata bahwa dia khawatir, tetapi Hui Seong berkata bahwa selama dia memiliki Jaeon dan Hae-yong di sisinya, dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dunia. Gyu Hyun mendapat teguran lagi dari ayahnya ketika surat kabar mencetak artikel tentang seorang karyawan Kulbe yang mendaftarkan anak-anak palsu untuk mengambil keuntungan dari tunjangan karyawan. Kembali ke dilema Hae-yong, Hui Seong memperingatkannya bahwa Woo Jae tahu seperti apa dia saat sedang jatuh cinta dan bisa melihat melalui tindakannya terhadap Ji Uke. Hae-yong menceritakan hal yang sama kepada Ji Uke dalam perjalanan mereka ke kantor dan membuatnya berlatih mengatakan dan melakukan hal-hal romantis, meskipun rasa gugup yang dirasakannya terlalu nyata. Di kantor, dia bahkan berpura-pura Ji Uke memasak gimbap untuknya. Rekan kerja Hae-yong kemudian memberitahu bahwa HRD memiliki orang-orang yang menyamar untuk memata-matai karyawan sepanjang waktu. Setelah itu, Hae-yong memutuskan bahwa sebaiknya Ji Uke pindah ke rumahnya, khususnya ke ruangan kecil di atap gedung. Dia membawanya untuk membersihkan tempat itu dan Ji Uke melihat foto dirinya bersama ibu Hae-yong. Kilas balik ke 9 tahun lalu menunjukkan Ji Uke muda datang ke rumah dan disambut oleh ibu Hae-yong. Di panti asuhan, Gyu Hyun meminta Ha Jun membantu mengeringkan pakaian anak-anak di mesin pengering baru. Jaeon datang untuk menanyai Gyu Hyun tentang niatnya membeli mesin tersebut. Sebelum Ha Jun dapat melihatnya, Gyu Hyun meraih tangannya dan berlari. Ia berpura-pura bahwa itu dilakukan untuk melindungi identitasnya. Ketika dia bertanya tentang nama tokoh utama ceritanya, Ha Jun, dia mengatakan itu adalah nama orang yang dia sukai. Setelah itu, dia akhirnya bertemu Ha Jun dan Gyu Hyun. Tetapi Gyu Hyun memastikan bahwa Ha Jun tidak menemuinya. Keesokan harinya, Gyu Hyun melihat Jaeon sedang hiatus dan tidak menulis. Jaeon juga tidak menanggapi pesannya. Gyu Hyun kemudian mengetahui bahwa Hae-yong telah mengundang Ha Jun ke pesta pindah rumah, makan malam, dan bahwa Jaeon adalah bagian dari keluarganya. Gyu Hyun berbicara kepada Ji Uke untuk mencoba agar dirinya diundang, tetapi tidak berhasil. Di rumah, Hui Seong dan Jaeon mengerahkan segala upaya untuk mempersiapkan rumah untuk pesta pindah rumah, meskipun Jaeon tampak ragu untuk bertemu Ha Jun lagi. Seluruh rombongan segera tiba dan Hae-yong dan Ji Uke menampilkan pertunjukan yang sempurna sebagai pasangan suami istri. Ketika Gi-un membanggakan betapa baiknya Ji Uke dan betapa banyak wanita yang kesal karena dia sudah menikah, Hae-yong merasa sedikit bersalah. Setelah pesta, dia meminta maaf karena dia, Ji Uke tidak bisa merasakan kehidupan sebagai karyawan baru dan berkencan dengan gadis-gadis. Ji Uke bertanya apakah dia benar-benar ingin Ji Uke berkencan dengan gadis-gadis lain dan dia mengangguk. Ji Uke mengatakan bahwa tubuh dan hatinya berada di tempat yang sama saat ini, tanpa sengaja mengakui perasaannya.
Setelah Ji-uke naik ke atas, Hae-yong terus memikirkannya. Mengingat kata-kata Hui Seong tentang hidup yang singkat, Hae-yong naik ke atas dan berjalan ke arah Ji-uke, lalu menciumnya. Epilog dari No Game No Love episode kali ini memperlihatkan Hae-yong dan Ji-uke mabuk di kamar hotel mereka. Ji-uke membantu Hae-yong melepas kalungnya. Saat Hae-yong hendak melepas cincin kawinnya, Ji-uke menyuruhnya untuk tetap memakainya. Ji-uke berkata saat Hae-yong memakainya, Hae-yong ada di pihaknya. Ji-uke membeli cincinnya sendiri karena ingin Hae-yong ada di pihaknya. Hae-yong tersenyum dan berkata Ji-uke manis. Kemudian Jae-yeon dan Ha-jun mengunjungi sekolah lama mereka setelah pesta pindah rumah Hae-yong. Ha-jun bertanya mengapa ia pindah sekolah pada suatu saat dan ini memunculkan kilas balik saat ayah Jae-yeon menyerbu rumah Hae-yong, mencari Jae-yeon kecil. Orang tua Hae-yong mengusirnya dan kemudian memberitahu Jae-yeon bahwa ia dapat pindah sekolah dan mengasuh anak asuhnya untuk sementara waktu, sehingga ayahnya tidak dapat menemukannya. Kemudian kita melihat Hae-yong mencium Ji-uke di atap gedung. Namun, saat mereka berpisah, kita mengetahui bahwa Hae-yong melakukan ini karena ia menyadari Wo Jae sedang memperhatikan Ji-uke naik ke atap. Ji-uke marah karena Hae-yong memberinya ciuman palsu tanpa persetujuannya dan membalas ciumannya sebagai balasan. Setelah melihat mereka berciuman, Wo Jae pulang dan berbohong kepada Yilin, mengatakan bahwa dia pergi jalan-jalan. Namun Yilin mulai curiga terhadap dirinya dan Hae-yong karena mereka tampaknya saling mengenal. Di pagi hari, Hae-yong dan Ji-uke saling marah dan akhirnya bertengkar di meja sarapan. Di tempat lain, Gyu-hyun mencoba mencari tahu kabar Jae-yeon dari Ha-jun. Tiba-tiba, Jae-yeon setuju untuk bertemu Gyu-hyun. Mereka bertemu di dekat kantor polisi. Sekarang setelah tahu bahwa Gyu-hyun adalah bos Hae-yong, Jae-yeon telah mencabut gugatannya. Namun, Gyu-hyun tetap bersikap tulus dan meminta maaf lagi. Tiba-tiba, Jae-yeon melihat ayah kandungnya dan memberitahu Gyu-hyun bahwa mereka harus lari. Mereka berlari ke sebuah gang tempat Jae-yeon duduk dan menangis. Gyu-hyun menyanyikan sebuah lagu yang kebetulan menjadi favoritnya dan memberinya sedikit penghiburan. Mereka berpisah setelah itu, karena yakin bahwa itu adalah saat terakhir mereka akan bertemu. Hae-yong pergi ke kamar Ji-uke dan menyadari bahwa kasur tipis yang ia gunakan untuk tidur tidak cukup nyaman. Sementara itu, Ji-uke sendiri sedang bersama Eun-oke, ibu Hae-yong. Ia memberinya hadiah dan memberinya makan serta mengoceh tentang perasaannya terhadap Hae-yong yang bahkan tidak diketahuinya. Di saat-saat yang tersadar, Eun-oke teringat pada Hae-yong. Saat kembali ke rumah, Ji-uke mencoba membuat Hae-yong terkesan dengan menawarkan diri untuk membuka stoples dan mengganti lampu tabung. Namun, Hae-yong sangat mandiri dan tidak membutuhkannya. Di tempat lain, Bok Gi-ho mengeluh kepada manajer Yang bahwa mencari Ji-uke tidak ada gunanya karena dia tampaknya tidak punya ambisi. Dia menyarankan agar Yang mengalihkan perhatiannya ke San Hae-yong. Saat Yang meninggalkan rumah, Jong-a meminta bantuannya. Hae-yong dan Ji-uke berangkat kerja, masih marah satu sama lain. Mereka membicarakan perjuangan Hae-yong dengan acara pemasaran dan Ji-uke menyebutkan bahwa ia menggunakan diskon karyawannya di panti asuhan, yang memberi Hae-yong sebuah ide. Saat Hae-yong melakukan presentasinya, Gyu-hyun tidak bisa berhenti memikirkan Jae-yeon. Ia kemudian memberitahu Hae-yong bahwa strategi pemasarannya kurang bagus, dan ia akhirnya mengusulkan sebuah acara di panti asuhan. Gyu-hyun menyetujui ide Hae-yong tetapi menyuruhnya untuk merahasiakannya dari Ji-uke dan Jae-yeon. Sementara itu, Ji-uke meminta saran kepada rekan kerjanya tentang pertengkaran antara pasangan suami istri. Rekan kerjanya menyarankan agar ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Di studio rekaman, Tae Hyeong membantu Hui Seong merekam rekaman audisi. Ketika ia menyarankan mereka berdua pergi ke suatu tempat bersama, Hui Seong melihat kalendernya dan tampaknya menyadari sesuatu. Di penghujung hari, Hae-yong masuk ke mobil Ji-uke dan menemukan surat permintaan maaf yang berisi janjinya untuk tidak menciumnya lagi. Hae-yong meremasnya. Kemudian, Hae-yong mengajak Ji-uke berbelanja kasur dan meyakinkannya untuk mengizinkannya membelikan tempat tidur yang nyaman meskipun harganya mahal. Karena Hae-yong berhak untuk beristirahat dengan baik. Mendengar kata-kata baik itu, Hae-yong berkata bahwa Hae-yong tahu bahwa Hae-yong menyukainya. Dan Hae-yong juga menyukainya. Dia tidak memberikan respons yang pantas dan Ji-uke menggodanya bahkan saat mereka makan malam. Saat mereka sampai di rumah,
Hae-yong bertanya apakah Ji-uke akan menunggunya sampai dia selesai dengan proyek dan evaluasi baru. Dia ingin mengatakan ini pada hari mereka berciuman juga. Ji-uke berkata dia akan melakukannya. Di pagi hari, Wo-jae gembira saat bersiap berangkat kerja karena ia dan Hae-yong akan pergi ke panti asuhan. Yilin menyadari hal ini dan mengusulkan pemindahan departemen untuk Wo-jae. Tetapi Wo-jae menentangnya dan berkata bahwa ia tidak bisa mencampuri karirnya jika ia mau. Tawaran Wo-jae dan Hae-yong kepada direktur panti asuhan berjalan dengan sangat baik hingga direktur tersebut menyebut Ji-uke. Tentu saja, Hae-yong membicarakan Ji-uke seolah-olah dia masih lajang dan bahkan berharap dia akan menikah dengan Yuna, relawan lainnya. Hae-yong tidak membiarkan Wo-jae memberitahu direktur bahwa Wo-jae sudah menikah. Hal ini membuat Wo-jae mengonfrontasi Hae-yong tentang pernikahan palsunya. Namun, ia yakin Hae-yong melakukan semua itu untuk membalas dendam padanya. Ia bahkan menyarankan agar mereka menghidupkan kembali hubungan mereka. Hae-yong menanggapi dengan mengambil payung dan mengejarnya untuk menghajarnya habis-habisan. Di tempat kerja, Jaeon mengetahui bahwa Gyu-hyun telah menulis komentar baru tentang tulisannya, tetapi kali ini komentar yang menyentuh hati. Di salah satu komentar, Gyu-hyun menyebutkan bahwa ia ingin bertemu dengan penulis itu lagi. Jaeon menelepon Ha-jun tetapi melalui percakapan mereka, Gyu-hyun mengungkapkan bahwa dialah yang menulis komentar negatif tersebut. Gyu-hyun menawarkan untuk memindahkannya ke departemen tempat ia ingin bekerja. Di luar rumah mereka, Ji-uke bertemu manajer yang lagi. Kali ini ia memperingatkan Ji-uke bahwa Jong-a tahu tentang keberadaannya dan bahwa Ji-uke harus menjaga Hae-yong tetap aman. Ia kembali masuk dan memberitahu Hae-yong bahwa mereka harus berbicara di malam hari. Untuk saat ini, mereka menyiapkan kamar Ji-uke dengan tempat tidur dan perabotan lainnya. Hal ini membuat mereka berdua menjadi sangat dekat satu sama lain. Ji-uke menunjukkan bahwa Hae-yong mengatakan dia tidak bisa mencintai seseorang tanpa mengetahui kecocokan fisik mereka. Hae-yong mengingatkan Ji-uke bahwa dia pernah mengatakan hati dan tubuhnya datang sebagai satu paket. Ji-uke tetap mendekat, tetapi momen mereka diganggu oleh Gyu-hyun yang menyerbu ke dalam ruangan. Ia menuduh Ji-uke sebagai anak haram Giho. Epilog memperlihatkan Ji-uke mengikuti saran Daring untuk menenangkan istrinya yang marah. Ia menyelinap ke dapur, mengencangkan stoples, mengganti tombol remote TV, dan melonggarkan bola lampu agar ia dapat memperbaikinya di pagi hari. Tentu saja, kita melihat bagaimana hasilnya.